Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, pasti masih ingat dulu, mungkin sekarang masih terjadi, ada yang bernama surat berantai. Acapkali dalam surat itu berisi hal-hal yang bahkan ada nada ancaman. Sehingga tidak sedikit orang dulu memfotokopi surat berantai macam itu, kemudian dikirim kepada banyak orang. Kemudian dengan adanya handphone, ada SMS berantai, kemudian juga WA berantai. Banyak orang karena ketidakpahamannya dan juga mungkin ketakutan karena kurang beriman, maka sangat takut ketika menerima surat-surat yang demikian dan berusaha dengan cepat untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan tanda kutip dalam surat berantai itu. Maka kalau sampai kepada saya katakan, sudahlah hal macam itu tidak usah diperhatikan. Surat-surat kalau itu tidak ada tanda tangan otoritas gereja, uskup, maka hal itu hampir tidak ada artinya. Tidak akan ada celaka yang akan menimpa siapapun apabila tidak memperbanyak atau mengirim kepada orang lain. Dan kiranya dalam bacaan pertama, hal seperti itulah yang pernah terjadi di Tesalonika. Ada kasakusuk bahwa akhir zaman akan datang sehingga orang-orang Tesalonika gelisah, bingung, dan justru kacau di dalam hidupnya. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan, tidak usah dihiraukan hal-hal yang demikian. Ikutilah ajaran para rasul tentang Yesus. Itu nasihatnya dalam bacaan pertama. Kemudian dalam Injil Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, di sana ada sabda celaka. Kalau dalam Matius bab 5 ada sabda bahagia, tapi di sini ada sabda celaka. Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan seterusnya. Ungkapan ini Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, banyak kita jumpai dalam perikop ini. Sebuah pernyataan keras terhadap hidup manusia yang lebih mengutamakan formalisme daripada kasih, yang lebih mengutamakan bendawi daripada spiritualitas, yang mengabaikan kemanusiaan dan kesetiaan, yang mengabaikan kejujuran, keadilan, dan damai sejahtera. Terhadap tabiat dan kecenderungan yang dominan mengarah kepada dosa ini, Allah prihatin. Karena itu Yesus menyerukan, celakalah. Celakalah para pihak yang menafsirkan Taurat menurut pikiran dan keuntungan sendiri dan bukan menurut pikiran dan kehendak Allah. Maka Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, semoga kita semua dijauhkan dari berbagai bahaya dan bukan menjadi bagian yang diprihatinkan Allah. Semoga kita menjadi manusia yang dicintai dan dibanggakan Allah sepanjang waktu karena keikhlasan, kejujuran, dan kesejatian diri yang unggul di hadapannya. Tuhan, bantulah kami untuk bertumbuh dalam keadilan, kasih, dan kesetiaan, sehingga kami juga dapat melakukannya bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.